Pria itu sedang buang air kecil di alam liar dan tiba-tiba menemukan tempat yang begitu terpencil. Ada seorang gadis pembawa bunga yang tidur di dalam mobil. Dan sosok gadis yang menawan itu seketika menatap pria berhati besar itu. Jadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, saya siap membuka pintu. Saya khawatir pintu mobil terkunci. Pada saat itu, gadis itu juga terkejut. Pria di luar mobil itu tampak seperti pencuri. Gadis itu marah dan menyuruh pihak lain untuk pergi. Namun pria itu tetap tidak melakukan apapun. Masih berusaha membujuk gadis itu dengan kata-kata agar membukakan pintu mobil. Namun gadis itu bukanlah orang bodoh. Aku sama sekali tidak percaya perkataan orang lain itu. Melihat bahwa gadis itu tidak bisa melarikan diri, pria itu juga tiba-tiba mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Gadis itu merasa takut saat itu. Ingin mencoba melarikan diri dari mobil, namun, di alam liar suara klakson mobil sangat melengking, dan hal ini juga membuat pria di luar mobil itu benar-benar marah. Ayo, 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 pergi-pergi. Untungnya, suara klakson berhasil menarik perhatian seorang pria berjanggut besar di dekatnya. Pihak lain bergegas mendekat bersamaan dengan suara itu. Gadis itu mengira dia sedang menunggu penyelamatan, namun hatinya sangat hancur. Janggut lebat ini sekeras sungai di musim gugur. Baru setelah gadis itu bereaksi, pria berjanggut lebat itu mengambil pistol dan mengarahkannya ke arahnya, dan mengancamnya untuk membuka pintu mobil, menghadapi ancaman yang sebenarnya. Gadis itu harus berkompromi dengan jujur, dan gadis yang tidak berada di posisi yang tepat. Di mana Anda pernah melihat gejala seperti ini? Dia sangat ketakutan. Ketika gadis itu mengira dia berada di tengah jalan, dia tidak tahu ayahnya yang berada tidak jauh dari situ juga mendengar suara klakson. Maka ia segera menyerahkan anak laki-laki kecil itu kepada istrinya. Dia bergegas menuju ke arah putrinya, namun karena dia tidak memiliki peralatan, dia langsung dijatuhkan ke tanah oleh dua orang. Begitu dia bangkit berdiri, pada saat yang sama sang ibu yang khawatir akan keselamatan keluarganya juga kembali ke camp pada saat pertama kali, lalu menyembunyikan anak kecil itu di dalam tenda, lalu bergegas menyelamatkan suami dan putrinya. Anda gadis itu kuat dan hanya bisa melarikan diri, namun kemudian pria berjenggot itu menembakkan satu tembakan ke udara. Mengklaim bahwa gadis itu berani melarikan diri, dia mengirim orang tuanya ke kematian dengan satu tembakan. Terpaksa oleh keadaan, gadis itu tidak punya pilihan selain menyerah. Para preman itu dengan cepat mengikat keluarga tersebut. Mereka kemudian subjekted to an inhumane guidance. Para preman yang puas kemudian dia mulai melihat-lihat album foto di ponsel gadis itu. Barulah kemudian mereka mengetahui bahwa pasangan itu memiliki seorang putra kecil. Namun keduanya tetap tidak terpengaruh sama sekali, karena mereka sudah menduga bahwa anak laki-laki itu bersembunyi di camp. Saya memutuskan untuk mengurus anak laki-laki itu segera setelah saya turun dari gunung. Para penyerang kemudian menempatkan pasangan itu di bawah sebuah pohon besar. Sebelum pasangan itu menyadari apa yang sedang dilakukan pelaku kemudian meletakkan kaleng soda di atas kepala suami korban. Kemudian dia mengambil pistol itu dan berjalan beberapa ratus meter jauhnya. Dia mengangkat pistolnya dan mengarahkannya ke kaleng aluminium itu. Jelas sekali para pelaku berencana untuk melatih kemampuan menembak mereka. Namun sebelum penyerang sempat menembak sang suami. Terlalu takut dia menepis kaleng aluminium itu dari kepalanya. Hal ini membuat pria berjenggot itu sangat marah sehingga ia menendangnya dengan keras. Kemudian kaleng-kaleng itu diletakkan kembali di atas meja. Namun tepat saat pelaku mengangkat senjatanya dan membidik lagi, kaleng itu terjatuh lagi tanpa sengaja. Para preman itu langsung marah begitu melihat hal ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengarahkan pistol ke kepala orang lain itu, menyaksikan suaminya meninggal secara tragis di depan matanya. Sang istri juga menangis dan meronta-ronta dengan keras. Namun, sekuat apapun dia melawan, semuanya sia-sia. Preman brutal itu di detik berikutnya dia ditampar begitu keras hingga pingsan. Tak lama kemudian, kaleng itu diletakkan di atas kepalanya. Kali ini giliran pria berjenggot itu untuk melatih kemampuan menembaknya. Di luar dugaan, kemampuan menembaknya sangat buruk. Peluru itu meleset dari sasaran sejauh 30 cm. Hal ini tentu saja memicu ejekan tanpa ampun dari para kaki tangannya. Pria berjenggot itu merasa sangat dipermalukan. Peluru itu mengenai dada wanita tersebut. Namun, kedua individu yang kejam itu tidak berhenti sampai di situ. Setelah memastikan bahwa pasangan itu benar-benar meninggal, untuk menghilangkan akar masalahnya, keduanya berhenti dan mendekati sisi gadis itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menembak dan membunuh gadis yang tidak sadarkan diri itu. Kemudian, dia meninggalkan lokasi kejadian dengan penuh kemenangan. Namun tepat saat mereka tiba di tenda sebuah keluarga, namun mereka menemukan putra bungsu pasangan tersebut. Dia bahkan tidak berada di tenda ini. Ternyata, anak laki-laki yang lebih muda tidak melihat ibunya setelah bangun tidur. Lalu dia terhuyung-huyung keluar dari tenda dan mencari ibunya di mana-mana. Bocah yang terperangkap di hutan belantara itu berteriak memanggil keluarganya. Dia tidak menyadari bahwa orang tua dan saudara perempuannya dia sudah disiksa hingga tewas oleh dua preman di gunung itu. Pada saat yang sama, dua preman juga mencarinya di seluruh hutan. Namun tepat saat dia hendak jatuh ke tanah sambil menangis, tiba-tiba mereka menemukan seorang turis di depan mereka. Dia ingin mencari bantuan. Lisa sama sekali tidak menyadari bahwa ada seorang anak laki-laki yang mengikutinya dari belakang. Ternyata Lisa dan pacarnya, Nick, datang ke sini untuk berkemah. Namun, ban mobil tersebut tiba-tiba meledak sampai dia pergi ke belakang untuk menggunakan kamar mandi. Saat itulah mereka melihat bocah yang tak sadarkan diri tergeletak di tanah. Untungnya, pacarnya, Nick, adalah seorang dokter. Setelah serangkaian diagnosis, saat itulah mereka menyadari bahwa anak laki-laki itu pingsan karena kelelahan. Namun, karena tempat ini terletak di daerah terpencil, seorang anak laki-laki tunawisma muncul entah dari mana. Ini memang masuk akal. Terpaksa oleh keadaan, keduanya tidak punya pilihan lain selain mencari orang tua anak laki-laki itu di seluruh hutan. Namun mereka mencari kesana kemari untuk waktu yang lama. Namun mereka tidak melihat seorang pun. Melihat bahwa anak laki-laki itu tetap tidak sadarkan diri, keduanya ingin membawa anak laki-laki itu ke rumah sakit. Namun, mobil mereka mengalami ban kempes. Mereka tidak bisa pergi kemanapun sekarang. Dan di sini tidak ada sinyal telepon seluler. Tepat ketika mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa. Tepat saat itu, sebuah mobil tiba-tiba datang. Mereka mengira pihak lain adalah penduduk setempat. Dia dengan penuh semangat melangkah maju untuk meminta bantuan. Mereka tidak menyadari bahwa orang ini adalah salah satu pelaku yang menyiksa dan membunuh keluarga bocah tersebut. Setelah mengetahui bahwa keduanya telah menemukan seorang anak, pria itu dengan cepat melangkah maju untuk memeriksa. Mereka menemukan bahwa itu adalah anak laki-laki yang selama ini mereka cari. Untuk mencegah rahasia pembunuhan itu terungkap, pria itu seketika dirasuki roh jahat. Dia berbohong dan mengatakan bahwa dia telah melihat keluarga anak laki-laki itu kemarin. Pergilah ke pegunungan untuk menikmati pemandangan. Dia menduga bahwa keluarganya mungkin telah diserang oleh hewan liar di perjalanan. Jadi Nick, yang berprofesi sebagai dokter, ditugaskan untuk memimpin. Temani aku mendaki gunung untuk memeriksa. Setelah beberapa negosiasi, Lisa tinggal di belakang untuk merawat anak-anak. Nick, di sisi lain, mengikuti para preman itu mendaki gunung untuk mencari orang tua anak laki-laki tersebut. Namun, mereka baru saja sampai di gunung itu. Pelaku lain juga datang dengan mobil. Awalnya, Lisa mengira orang lain itu juga penduduk desa setempat. Oleh karena itu, saya tidak terlalu memikirkannya. Pada saat yang sama, Nick, di sisi lain, juga mengikuti mereka mendaki gunung. Yang tidak dia duga adalah, para preman itu membawanya langsung ke tempat di mana dia melakukan pembunuhan sehari sebelumnya. Setelah melihat keluarga beranggotakan 3 orang itu tergeletak di tanah, Nick, seorang dokter, reaksi pertama saya adalah berlari maju dan menyelamatkan mereka. Yang mengejutkan, hasilnya adalah ibu gadis itu masih bernapas dengan lemah.
Momen ini membuat Nick dipenuhi kegembiraan. Dia hendak mengeluarkan sesuatu untuk memulai pertolongan pertama, namun mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi. Para preman di belakangnya melihat kejadian ini. Dia dengan tegas memilih untuk membunuh demi membungkam mereka. Hal ini langsung membuat Nick ketakutan. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba mendorong penyerang itu ke samping dan melarikan diri. Ketika penyerang hendak menembak, Nick sudah menghilang ke dalam hutan tanpa jejak. Pada saat yang sama Lisa, yang berada di bawah gunung, juga mendengar suara tembakan. Setelah menyadari bahwa temannya telah melakukan kesalahan, pria berjenggot itu menoleh untuk mengambil senjatanya dari dalam mobil. Merasa ada yang tidak beres, Lisa segera bersembunyi kembali di dalam mobil. Tanpa diduga, seorang pria berjenggot muncul. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memecahkan jendela mobil. Lisa menebas lengan pria berjenggot itu dengan satu gerakan. Dalam krisis kemudian, sementara orang lain sedang membalut lukanya, mereka segera meraih anak itu dan melarikan diri ke dalam hutan. Pria berjenggot yang menyaksikan kejadian itu langsung marah. Maka dengan tegas ia melepaskan anjing-anjing pemburu untuk mengejar dan menggigit mereka. Yang tidak pernah diduga oleh pria berjenggot itu adalah anjing-anjing.